Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 yang solid dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu bersemangat dalam belajar. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, silahkan simak video berikut ya. Halo anak-anak solid dan solihah, ketemu lagi dengan Bu Pita hari ini di mata pelajaran tematik. Untuk tematik hari ini kita sudah masuk ke tema 4, yaitu globalisasi. Silahkan disiapkan buku tema 4-nya. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Anak-anak tahu nggak sih apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, jadi seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung antara satu negara dan negara lainnya. Dalam era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Jadi semua hal itu kita bisa akses, ya nak ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi? Nah, proses globalisasi ini dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Yang pertama itu adalah teknologi internet, yang kedua adalah telekomunikasi dan transportasi. Nah, pada umumnya globalisasi itu berhubungan dengan perubahan pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan kehidupan lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan globalisasi itu sudah menjalar di kehidupan manusia yang mampu memberi pengaruh besar dalam perubahan sosial di masyarakat. Nah, proses masuknya ke ruang lingkup dunia akan memberikan banyak perubahan yang akan terus terjadi dalam kehidupan. Ini merupakan takdir alamiah dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Walaupun dalam proses ini pada awalnya tidak selalu menguntungkan semua pihak dan mengundang protes masyarakat, tetapi proses ini tetap akan terjadi secara alamiah. Jadi dengan adanya globalisasi ini memudahkan kita semua sebenarnya ya nak ya, dalam proses ekonomi. Misalnya kita bisa jual beli ke luar negeri, kita bisa mengakses informasi dari luar negeri, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar negeri, seperti itu. Nah, terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam globalisasi ini. Kalau zaman dulu Indonesia itu dikenal dengan budaya gotong royong, tapi lambat laun kita kehilangan hal tersebut. Sekarang mulai tampak adanya kehidupan yang kurang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Contoh, sekarang dengan adanya fenomena yang beredar media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok yang mampu mengubah pola komunikasi atau kontak sosial dalam masyarakat. Nah, globalisasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan kita. Nah, dampak positif dari globalisasi itu adalah pola pikir semakin maju. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja semakin luas. Kemudian mudahnya akses informasi. Selanjutnya, ruang sosial terbuka, terjadinya akulturasi budaya. Jadi kita bisa mempelajari budaya-budaya dari luar seperti itu. Kemudian kemajuan di berbagai bidang teknologi. Jadi kita juga banyak belajar dari negara lain. Kemudian apa sih dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama adalah hilangnya semangat cinta tanah air. Kemudian hedonisme atau sifat hura-hura kita terlalu berlebihan dalam hidup. Kemudian individualisme, kita cenderung menyendiri seperti itu tanpa adanya kontak sosial dengan sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya daerah terkikis. Lambat laun budaya kita ya, yang tadinya budaya kita gotong royong, makin kesini makin hilang karena adanya individualisme tadi. Kemudian lunturnya rasa solidaritas, kebersamaannya itu kurang. Kemudian munculnya sikap kebarat-baratan. Nah, inilah kita sebagai manusia, warga Indonesia harus bisa menyaring ya, menyaring apa yang masuk dari luar supaya kita tetap semangat ya, tetap semangat maksud dalam arti
kita tetap cinta kepada tanah air, kita tetap belajar budaya-budaya Indonesia dan lain sebagainya. Nah, cara menghindari dampak negatif globalisasi itu adalah yang pertama meningkatkan iman dan takwa. Ya, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kita harus bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya adalah melestarikan budaya dengan cara kita bersekolah, belajar budaya, ya, belajar budaya lain. Kemudian selanjutnya menyaring budaya asing. Ya, jadi tidak semua budaya asing yang datang ke Indonesia itu harus kita ikuti. Ya, seperti sekarang lagi demamnya K-pop nih, ya, Korea, kita tidak perlu mengikuti budaya mereka. Kita kan memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita memiliki budaya yang lebih bagus, yang lebih indah. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap hidup hemat. Kadang kalau misalkan ada di sekitar kita yang hidupnya mengikuti kebarat-baratan, nah kita harus bisa mengontrol diri kita nih, ya, supaya tidak terlalu ikut ke dalamnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi. Nah, jadi anak-anak sambil mendengarkan Bu Pita, anak-anak baca teks, ya, tentang globalisasi di halaman 1, ya. Kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Nah, globalisasi ini merupakan fenomena sosial, ya, yang terjadi secara alamiah, maksudnya gitu. Jadi ini adalah contoh teks eksplanasi di bidang sosial. Nah, kalau kita lihat di halaman 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf di situ. Nah, sekarang kita akan identifikasi. Nah, untuk topik masalah atau pernyataan umum, ya, pernyataan umum ini adalah membahas awalan tentang pengertian globalisasi biasanya. Nah, topik masalahnya itu terdapat pada paragraf 1 dan 2 yang menjelaskan tentang definisi globalisasi, pengertian globalisasi. Kemudian yang kedua adalah deret penjelas, terdapat pada paragraf 3 dan 4. Menjelaskan tentang apa? Faktor penyebab globalisasi, kemudian menjelaskan proses masuknya globalisasi. Kemudian untuk yang ketiga adalah kesimpulan, terdapat pada paragraf kelima, ya, yang menjabarkan tentang manfaat atau dampak dari globalisasi. Nah, kemudian untuk tugas anak-anak hari ini, yang pertama adalah buka buku tema 4 halaman 2 dan 3. Ya, untuk yang halaman 2 ada bagian ayo eksplorasi, ada soal nomor 1, 2, 3 dan 4. Silakan dijawab. Untuk yang nomor 4 tadi sudah kita bahas, ya, di slide sebelumnya. Anak-anak boleh salin di buku temanya. Kemudian untuk halaman 3 silakan dikerjakan 1 sampai 5. Ya, selamat mengerjakan ya anak-anak solih dan solihah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya atau tugas yang kedua. Anak-anak silahkan baca teks yang berjudul tentang Kampung Wisata Jodipan yang ada pada halaman 86. Silahkan dibuka bukunya. Kemudian di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Silakan anak-anak baca. Kemudian tulis informasi yang kamu dapatkan pada masing-masing setiap paragraf di bagian ayo rumuskan. Ya, tulis informasi penting yang kamu dapatkan. Kemudian identifikasi teks eksplanasi tersebut pada bagian bawah ayo rumuskan. Jadi ada 2 tugas, yang pertama di bagian globalisasi dan yang kedua adalah di halaman 87, yaitu tentang Kampung Wisata Jodipan. Silakan dikerjakan anak-anak solih dan solihah. Selamat belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita semua dalam menuntut ilmu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.